Siang guys, ketemu lagi tentu dengan Jak Volta lagi nih. Kalau Anda pemula kemudian beli kompresor bekas atau dianterin orang ini kompresor bekas, ini ada kriterianya. Jadi saya akan habisin. Kalau Anda misalkan beli kompresor ini second, kompresor kulkas second, walaupun ini sudah tidak, warnanya ini sudah tidak bening ini, Anda bisa lihat ini. Saya akan bongkar habis untuk Anda ciri-cirinya supaya Anda ini di atas 75% ini kebenarannya ini bisa dipastikan, walaupun ini kompresor merek apa saja atau besar atau kecil. Satu ini yang Anda harus ingat ini. Satu yang Anda harus ingat. Ya. Kalau dicolokin, kalau dites dicolokin ini, kompresor ini di atas 70% ini sehat. Bentar, listrik belum. Kalau dicolokin ini setat, kemudian tekanan ini bagus. Jadi tekanan bagus ini berasa ini. Hitungan detik saja sudah berasa tekanan ini kenceng. Ya, sudah. Kalau saya biarin ini misalkan 3 menit ini. Karena banyak kompresor, kalau saya biarin 3 menit ini atau 4 menit, karena banyak kompresor yang dicolokin hanya 1 menit, kemudian dibeli setelah 5 menit, 4 menit, 3 menit ini tiba-tiba mutus. Ini bukan masalah dari termostat atau yang lain, tapi ini sudah pasti di gulungan kompresor, karena ini paling sering terjadi di 3 menit ke atas atau 5 menit ke bawah ini tiba-tiba ini kompresor ini mutus. Sedangkan statnya ini mudah. Saya akan tes 3 menit ini. Saya hidupin 3 menit, kemudian hidup, kemudian tidak mutus ini misalkan. Setelah saya cabut, hitungan 3 menit ini, colokin ini harus hidup kembali dan statnya mudah. Saya akan bongkar ini karena ini banyak yang salah ini. Kalau beli kompresor ampernya bagus, baru stat ini bagus ampernya. Belum semenit dicabut, colokin hidup lagi. Tapi di bawah 5 menit, 7 menit, di atas 3 menit ini setelah dibeli ini mutus. Ini bukan masalah lain, ini hanya satu gulungan di kompresor ini. Jadi sudah tidak sehat. Dan video ini, yang kasus seperti ini nih, ini banyak saya unggah. Banyak sekali saya unggah, bahkan saya belah. Saya langsungin tanpa overload ini gulungannya ngebul. Jadi kalau Anda saksikan, kebenarannya video saya ini banyak sekali mengunggah kasus ini yang di bawah 5 menit ini overload ini mutus. Jadi ketelitian ini saya akan habisin. Ini misalkan 3 menit ini. Oke. Saya cabut. Saya biarin. Kemudian langkahnya saya ntar akan colokin lagi. Langkahnya kalau beli kompresor tidak tahu rimbanya ini, atau dianterin orang, ini yang Anda lakukan isap ini Anda potong. Ini untuk memastikan bahwa kompresor ini isinya air atau oli berkurang karena faktor evap ini ketusuk atau kondensor bocor ini. Ya. Jadi langkahnya di samping statnya gampang, ini Anda potong pipa isap dua-duanya. Oke.
Saya akan lakukan pemotongan pipa isap. Kemudian yang dicek, yang langkah ini penting sekali. Isap saya potong dua-duanya ini. Oke, isap dua-duanya saya potong. Sudah saya potong isap dua-duanya, saya akan colokin lagi, pastikan hitungan menit ini kompresor startnya gampang ini. Kalau yang tidak sehat, hitungan menit ini tidak mau start, saya akan colokin, hitungannya masih menit ini. Oke, jadi ini yang namanya gulungan masih sehat, tapi kriteria ini ada penjabarannya lain. Colokin terus 3 menit tiba-tiba mutus overload, ini gulungan di dalam kompresor. Saya akan cabut dan langkahnya kedua ini. Ini oli harus dicek. Kalau tidak dicek, misalkan ini bekas bocor evap atau kondensor, ini bisa habis ini oli, repot lagi nih. Anda main pasang, mampus tidak lama kompresornya. Dan saya akan cek ampere ini. Oke, saya akan tuang olinya, sisanya ini berapa ini. Ini jelas masih bening. Takaran ini, oli ini untuk patokan juga. Oli ini masih bening, tidak campur air, tidak bau gosong gulungan. Ini menentukan sekali. Jadi seperti ini sangat menentukan bahwa kompresor ini saya ngejamin cabut colok hidup. Kemudian 3 menit nggak mutus overload. Oli saya tuang masih bening. Ini saya pastikan di atas 70% kompresor ini masih benar. Kemudian langkah lagi ini. Saya akan ukur ampere ini. Oke. Kabelnya takut nyetrum, ini saya potong. Kalau saya akan ukur ampere baik vakum atau press ini. Tetap saya colokin. Oke. Saya akan vakum ini, ampere ini berapa ini? Nah, kalau ampere vakum ini harus di bawah 0,3 atau 0,4 ini. Jadi isap ini ditutup semua. Misalkan Anda sebelah isap ini dilas, sebelah Anda tutup jari. Saya akan lakukan ini. Ini ampere posisi tidak vakum, saya akan tutup ini isapnya nih, dua-duanya nih. Turun apa tidak ini? Ini yang namanya vakum ampere ini. Ini ampere vakum ini 0,4 ini ya. Jadi ini mesin satu pintu 1/8 yang termasuk besar ini, Toshiba. Saya akan lepas ini, Anda lihat jarumnya ini.
jarum. Saya akan tekan presnya ini jarum akan naik ini. Saya tekan presnya. Oke. Ini 07 ini. Jadi seperti itu. Kalau cara cek ini penjabarannya adalah lagi Anda misalkan presnya. Ya, presnya sambung kemudian cek pres. Ini bisa juga. Intinya kalau seperti ini sudah saya menjamin di atas 70% ini kompresor ini bisa dipasang dan normal ini. Dari data oli, data vakum, data pres, kemudian cabut colok ini start gampang dan 3 menit ini tidak mutusin si overload. Jadi gulungan ini di kompresor ini tentu ini masih sehat ini. Jadi tidak ada masalah di gulungan. Langkahnya sederhana, walaupun ini terus ciri-ciri ori ini. Ini pres-presan pabrik sampai hitam seperti ini di pengisian. Ini ciri-ciri kompresor yang masih ori ini ya. Kemudian kalau orang jual bukan bengkel ini seperti ini nih. Pakai tang motongnya. Bukan pakai cutter pipa ini. Ini Toshiba ini termasuk besar ini. Yang ini nih, nggak tahu bekas showcase atau kulkas, saya tidak tahu karena ini orang nganterin ke tempat saya. Berapa menitnya? Ini menggunakan R kanan ini. Oke, Anda lihat. Kabel aslinya ini seperti ini nih. Biru dan hijau ini. R kanan. Overload sampai seperti ini, tapi kalau gulungannya masih bagus, ini nggak masalah. Oke. Ini sepele sekali nih, tapi penting untuk Anda. Kalau Anda ini melakukan tes atau orang jual kompresor atau mau beli second, ini langkahnya seperti ini. Oli dan lain-lain Anda habisin. Siang guys.